karena ada satu urusan. So, hari ini kembali lagi bersama teman-teman semua. Semoga tetap semangat di 140 partisipan ini. Jangan lupa untuk siapkan catatannya dan tentu mengosongkan gelas untuk menerima ilmu dari Teh Indari. So, hari ini membahas mengenai, sudah di-share ya ini di Zoom-nya, bikin kolam pelanggan yang bikin betah dan closing terus. Gimana sih bikin pelanggan itu betah ya sama kita, dan tentu kita tuh bikin kolam pelanggannya seperti apa, step by stepnya hari ini bakal dijelasin sama Teh Indari Mastuti, seorang penulis juga pebisnis yang mengawali karirnya itu dari tahun 2007. Teman-teman semua, makasih banyak di sini, pasti banyak yang hadir juga dari komunitas-komunitas yang saya masukin, kayak komunitas IKM dari Disdagin ya, dan tentu dari Kadin juga ada yang hadir mungkin di sini, dan tentu dari tim Envy Green, dari tim Mentari Hena, dan banyak lagi yang hadir di sini. Semoga bisa mengikuti setiap harinya di jam 6.30 bersama Teh Indari. So, seperti biasa, kita mulai dulu berdoa ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Teh Indari sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, memberikan insight baru, memberikan ilmu baru, dan bisa mudah dipraktekkan. Karena setiap hari kita sudah konsisten nih, dari bulan apa ya kita membuka jam 6.30 ini. Dan konsisten hadir teman-teman, Masya Allah, semangat terus, dan semoga apa yang Teh Indari sampaikan bisa menjadikan acuan bagi kita semua untuk terus melangkah setiap harinya ya. So, sudah 6.32, silakan aja Teteh, bisa dimulai Zoom-nya. Bangga, Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Masya Allah, mudah-mudahan hari ini menjadi lebih semangat, menjadi lebih luar biasa, dan pertumbuhan daripada bisnis ataupun hatinya menjadi lebih keren. Ya, itulah tugas kita sebagai sesama perempuan, saling mengingatkan, saling mengisi, saling melengkapi, ya. Dan Masya Allah, kita itu mulai dari Oktober, Ami, mulai dari 6.30 itu Oktober, akhir-akhir Oktober, November jalan, Desember jalan, hampir 2 bulanan lebih lah ya, Oktobernya Oktober akhir, dan saya juga mendapatkan banyak sekali apa ya namanya itu, bukan testimoni, semacam report dari mereka yang mengikuti Zoom setiap pagi. Ada yang mulai, saya jadi punya habit belajar Teh tiap pagi, Masya Allah, jadi semangat belajarnya. Ada yang kemudian ternyata bisa melipat gandakan omsetnya karena setiap hari juga ikut belajar, dicatat Teh, dan saya selalu praktek apa yang Teteh sampaikan. Masya Allah, saya mah seneng banget bisa seperti itu. Nah, inilah tugas kita sebagai perempuan, menjadi lebih bermanfaat bagi perempuan yang lainnya. Dan ini juga yang ingin saya share kepada teman-teman semua. Saya pengen nih teman-teman juga share ya, sebelum saya mulai, tolong share di teks teks Zoom, apa yang teman-teman rasakan, sejak kapan teman-teman mengikuti Zoom, dan kemudian sejak apa yang teman-teman rasakan setelah mengikuti Zoom. Silakan share di kolom chat ya. Nanti saya pengen tahu dari mana, kemudian juga apa yang dirasakan setelah mengikuti Zoom. Dan hari ini saya kembali lagi akan cerita tentang pengalaman saya sendiri. Teman-teman, yang saya ceritakan di Zoom ini adalah pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan pengalaman yang mungkin hanya secuil ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Termasuk pengalaman saya memiliki yang namanya kolam pelanggan, atau Anda bisa menyebutnya grup, bisa menyebutnya itu adalah komunitas, atau apapun lah ya. Yang penting adalah itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki sevisi dan semisi dengan Anda. Contoh yang ingin saya sekarang sampaikan adalah saya memiliki ibu-ibu doyan bisnis, komunitas ibu-ibu doyan bisnis. Ya, dan saya lakukan, saya buat grupnya itu tahun 2011. Berarti 9 tahun loh teman-teman saya menjaga ibu-ibu doyan bisnis, dan saya tidak pernah berhenti untuk sharing di sana. Kayak sekarang ini di-live-kan di Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Sekarang membernya ada 114.000 member. Ini di-live-kan di Facebooknya, kemudian
Saya juga sering share tips ya. Kemudian saya juga sering share informasi-informasi penting buat ibu-ibu doyan bisnis. Dan Masya Allah teman-teman, ini terus bergerak ibu-ibu doyan bisnis. Dan baru kemarin juga saya mulai sekitar sebulanan, 2 bulanan ini saya mulai melakukan yang namanya itu endorse untuk produk-produknya ibu doyan bisnis. Kemarin saya baru endorse Globe ya, Globe, dan saya jadi reminder ke masa kecil saya. Kemudian saya post di DB dan pagi ini saya dapat kabar bahwa Teh Indari terima kasih sudah endorse produk saya sudah close orderan. Artinya laris ya. Inilah salah satu cara saya untuk berbagi manfaat di sebuah komunitas. Dan saya pengen bahwa teman-teman yang ada di sini pun sudah mulai bergerak untuk membuat komunitasnya masing-masing. Ya, jangan pernah kita cuman hanya senang berkomunitas di komunitasnya orang, tapi bagaimana kita pun menjadi lebih bermanfaat dari ketika membuat komunitas yang lain. Karena gini, seperti halnya di IDB, saya memang tidak membolehkan teman-teman ini untuk posting di sana kecuali admin. Tujuannya apa? Tujuannya kalau semua member posting di IDB, saya yakin ramenya minta ampun, tapi lebih banyak iklannya. Ya, ada lebih dari 100.000 orang yang ada di IDB dan saya yakin iklannya bisa ribuan setiap hari. Maka kemudian saya tutup. Ya, yang boleh beriklan, yang boleh share tips dan apapun itu adalah itu adalah adminnya, termasuk saya sebagai foundernya. Sisanya teman-teman harus menyimak dan menjalankan. Setiap ada tips, kemudian itu teman-teman mulai catat dan jalankan. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Contoh saya ajarkan tentang storytelling misalnya. Aplikasikan di akunnya masing-masing. Atau aplikasikan di komunitasnya masing-masing. Dengan begitu teman-teman lebih leluasa untuk berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Terserah mau bikin apa. Ya, mau bikin grup apa atau mau bikin komunitas apa terserah. Yang penting adalah harus sudah dimulai. Karena pola marketing saat ini sudah bergerak dari personal to community. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki komunitas yang teman-teman kawal, Masya Allah teman-teman, ya akan ketinggalan. Ya, akan ketinggalan oleh mereka yang sekarang ini sedang berlomba buat komunitas yang paling menarik dan paling interaktif. Nah, makanya di sini saya akan share pengalaman saya membuat komunitas dari nol. Oke, apa yang akan saya bahas? Yang pertama adalah bikin kolam dari nol. Yang kedua, PD eksis. Yang ketiga, pro versus kontra, ya, itu mah biasa saja. Kemudian yang keempat, jadilah orang yang menebarkan inspirasi. Yang kelima, konsisten untuk sharing. Yang keenam, boleh ngiklan kok kalau. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa canvassing. Ya teman-teman, Masya Allah teman-teman. Ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, bagaimana Teh membuat kolam dari nol? Ya, membuat kolam dari nol terserah Anda mau di Facebook kayak, mau di grup kayak, mau di Telegram terserah. Yang penting adalah setiap hari kolam itu bertambah orangnya. Jangan cuma segitu-gitu aja. Yang gabung 10 udah aja pasrah 10. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Teh, kalau penamaan kolamnya gimana Teh? Terserah. Ya, yang penting adalah mudah untuk diingat. Nggak perlu harus kece banget, tapi sulit untuk diingat. Ya, yang mudah diingat. Contoh, ketika saya membuat ibu-ibu doyan bisnis, saya mikir gini, aduh saya mau bikin namanya apa ya? Pengen yang kece banget. Tapi kalau kece-kece banget, saya khawatirnya juga tidak familiar di telinga ibu-ibu. Akhirnya yang saya lakukan adalah, karena ini untuk ibu-ibu, saya pakai kata ibu-ibu. Karena ini untuk bisnis, saya pakai kata bisnis. Akhirnya jadilah ibu-ibu doyan bisnis. Yang sekarang membernya itu 114.000 member. Dan itu aktifnya luar biasa. Sangat aktif. Ya. Nah, bikin nama dulu. Nah, namanya itu juga selain memang familiar di telinga teman-teman gitu kan, di telinga teman-teman kita maksudnya atau calon member kita. Yang kedua adalah namanya itu adalah yang gue banget. Ibu-ibu doyan bisnis. Aku juga suka bisnis dan aku adalah ibu-ibu doyan bisnis. Berarti saya menjadi bagian dari ibu-ibu doyan bisnis tersebut. Misalnya nih di sini Mbak Suryanti, Teh boleh nggak? Saya itu suka masak. Kemudian kata Mbak Suryanti, saya mau bikin namanya itu Ibu Love Masak Banget gitu misalnya. Kayak gitu. Karena saya sukanya masak. Boleh gitu. Apalagi kalau memasak itu adalah memang
sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari Mbak Suryanti. Boleh banget. Kemudian kata Mbak Tina, Teh, boleh nggak saya ibu suka beres-beres? Karena saya tuh suka banget beres-beres gitu kan. Kemudian rumah saya itu rapi dan saya pengen menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lainnya. Kenapa tidak? Boleh banget. Ya, kemudian ada Mbak Susi Nursila. Saya itu Teh punya bayi usianya 2 tahun Teh. Kemudian dari usia 6 bulan nih saat MPASI saya bikin sendiri. Boleh nggak saya bikin kolamnya itu MPASI? Ya boleh banget. Ya, artinya memang harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, jangan sampai gitu kan kita bikin sesuatu komunitas, tapi sebetulnya kita sendiri juga nggak tune in dengan komunitas tersebut. Nggak ngerti, saya mau ngomongin bisnis yang mana gitu. Ya, misalnya Mbak Santi Nurma ini jualannya itu adalah alat-alat masak, gitu kan. Boleh Teh saya bikin komunitasnya itu adalah ibu doyan masak, boleh. Ya, kenapa tidak? Tapi suka masak gak, gitu kan? Ya, kemudian di sana juga mungkin barangkali Ibu Mbak Santi ini ngomongin tentang bagaimana merawat alat masak dan lain-lain. Ya, jadi memang harus menyesuaikan dengan kemampuan kita untuk melakukan yang namanya itu nanti edukasi di dalam grupnya. Karena gini teman-teman, tadi ada yang nanya ya, Teh, gimana caranya untuk memasukkan orang ke dalam grup? Ya, yang harus dilakukan ketika Anda ingin memasukkan orang di dalam grup adalah rajin sharing. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat di channel Telegram saya. Ya, saya itu bikin yang namanya itu everyday sharing di dalam pasukan. Ya, pasukan 10 juta, kemudian di IDB juga everyday ada live Facebook seperti ini, gitu kan. Everyday sharing. Jadi jangan minta orang-orang masuk ke dalam grup Anda, tapi nggak ada apa-apa di dalam grupnya. Ya, mungkin lihat di channel. Ada yang mau ngomongin, ada yang suka dengan skincare nggak? Saya ada grup di mana di sana itu ngomongin tentang kecantikan. Silakan join ke dalam grupnya. Masuklah teman-teman ke dalam grup Cantik dan Kaya. Itu grupnya Binping. Kemudian ada yang suka di dunia kesehatan nggak? Everyday kami mengadakan yang namanya itu kegiatan sharing. Lalu kemudian masuklah ke dalam grup Ini Just Lamb. Kemudian mau ngomongin tentang bisnis, masuklah ke pasukan 10 juta atau ke ibu-ibu doyan bisnis. Setiap hari saya konsisten untuk ngajak orang join ke dalam grup. Jadi kalau teman-teman ini belum setiap hari ngajakin orang join, kemudian mau ngeluh bahwa grupnya segitu-gitu aja, dari mana orang tahu untuk join ke grup? Teman-teman aja tidak konsisten untuk sharing atau nge-share untuk sharing di sana dan share link grupnya. Ya, jadi jawabannya sudah jelas ya, yang nanya bagaimana caranya teman-teman ini bisa join banyak orang yang kemudian join ke dalam grup Anda. Rajin sharing. Kalau perlu disiapkan dalam 30 hari ke depan mau sharing tentang apa? Ya, yang ngomongin tentang masak, ngomongin tentang bagaimana cara bikin KFC dari rumah, bagaimana cara bikin bolognese, bagaimana kayak gitu. Ya, kalau yang jualannya gamis gimana Teh? Gitu kan? Ya nggak apa-apa mau jualan gamis misalnya mix and match gitu kan, misalnya ya ngomongin tentang baju, jangan terus-menerus misalnya ngomongin tentang produk Anda. Intinya adalah sharing. Bagaimana memilih nanti di tipsnya itu bagaimana memilih gamis yang kesannya melangsingkan, misalnya kayak begitu. Ya, dan boleh banget gitu kan. Teman-teman ini sharing yang based on-nya itu dari pengalaman teman-teman yang dibutuhkan oleh pasar. Banyak ibu-ibu yang takut kelihatan gendut kalau di gamis itu. Ya sudah, saya bikin sharingnya adalah bagaimana memilih gamis yang kelihatan langsing. Ya, oke, Mbak Feni tolong di-share ya untuk link grup Juslam, belajar bareng Juslam. Kemudian Novi tolong di-share untuk belajar skincare itu di mana. Terus kemudian tolong dibantu teman-teman karena mulai ada yang pengen tentang kesehatan. Saya sudah bikinkan grup-grupnya masing-masing ya teman-teman. Itu adalah konsep berbagi. Jadi kalau ngomongin tentang sebuah produk, tanyakan kepada diri Anda, seberapa bermanfaatkah Anda bagi orang lain? Ya, seberapa bermanfaatkah Anda bagi calon-calon pelanggan Anda? Itulah yang saya bangun di Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Seberapa bermanfaat. Maka kalau di sini ada anggota Ibu-Ibu Doyan Bisnis, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di Ibu-Ibu Doyan Bisnis saya bikin giveaway gitu kan, hibah modal usaha, saya bagi-bagi pulsa, saya bagi-bagi produk, kemudian saya juga kasih tips, saya live Facebook, setiap hari ramainya luar biasa.
Ya, Masya Allah teman-teman. Teman-teman harus bisa melakukan itu. Teh saya mah masih pemula. Lakukan itu, paksa diri Anda untuk bisa melakukannya. Ya, belajar untuk melakukannya. Nah, teman-teman nanti akan saya share juga link-link grupnya di mana belajar tentang kesehatan, di mana belajar tentang skincare. Kemudian saya juga rencananya akan membuka pasukan untuk henna gitu kan. Nanti akan masuk ke channel Telegram saya saja. Ya, channel Indari Mastuti Telegram, Ami silakan di-share, nanti teman-teman masuk ke sana. Channel Telegram pun itu adalah kolam saya, kolam besar. Ya, teman-teman. Jadi saya itu punya grup pelanggan itu ada di Facebook ya, kemudian ada di WhatsApp. Kalau di WhatsApp itu ada namanya saling save ya. Jadi di saling save itu orang-orang saling nge-save nomor aja. Saya jarang di sana. Teman-teman di sana yang aktif sendiri untuk saling save ya. Jadi jenis apa namanya tuh jenis daripada komunitas yang Anda buat itu bisa macam-macam. Kayak saling save itu nggak perlu kita selalu sharing di sana sebetulnya ya. Namanya saja sudah jelas, saling save nomor, saling save. Artinya anggota yang di sana yang akan interaksi untuk saling save. Ya saya sendiri jarang di sana. Paling saya hanya share kalau ada kegiatan nge-zoom 6:30 itu saya share di saling save. Ya, kemudian yang kedua, saya juga punya di Telegram. Di Telegram ada Ibu Siaga, kemudian ada channel Indari Mastuti, ada pasukan 10 juta yang sudah jelas-jelas itu adalah pasukan penjualan. Ya, nanti teman-teman silakan langsung join ke, sebentar saya mau kasih, ini kayaknya Ami kurang intens ya di sini ya Ami. Sebentar. Oh, aku bagiin padahal. Ya udah dibagiin ya. Sorry Mi. Mau dibagiin Teh. Ya, Mi harus lebih sering untuk membagikan ya Mi ya. Karena teman-teman ini mungkin ada yang baru join, kemudian dia nggak lihat. Jadi begitu persekian kamu langsung masuk ke dalam sini untuk ngasih link Teteh ya, link channel Indari Mastuti. Nanti di link channel Indari Mastuti itu teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi program belajar itu seperti apa dan lain-lain. Pokoknya yang saya share di sana itu banyak ya. Makanya saya bilang yang kedua untuk bisa membuat grup setelah punya grup, punya nama grup, kemudian mau mulai mengajak orang adalah PD untuk eksis. Ya. Jangan sampai Teh saya malu Teh ternyata di anggota grup saya ada Mas Tah. Biarin saja, itu Mas Tahnya lagi kepo. Ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Kadang kita ada orang yang menurut saya, menurut Anda itu dia lebih pintar, langsung nggak pede buat eksis. Karena takutnya, kata dia itu, apaan yang diajarin cuman kayak begini. Biarin. Ya, kalau misalnya Mas Tah itu adalah orang yang ahli, master. Mbak Nur nanya Mas Tah itu apa gitu. Oke, jadi pede aja eksis versinya kita. Bahkan kalau bisa kita bilang, aduh ada Mas Tai join ke sini gitu kan. Gak apa-apa ya di sini mah untuk pemula gitu kan. Nanti kapan-kapan sharing ya gitu kan, Mbak atau Mas atau siapa gitu ya. Jadi intinya adalah terus lakukan dan pede untuk eksis. Eksis. Di sini ada Novi. Nov, nanti kamu cerita ya Nov. Di sini nanti saya undang kamu untuk cerita bagaimana saya memaksa kamu untuk eksis. Orangnya nggak pedean dari awal gitu kan. Terus kemudian yang Novi lakukan hanya ini saya mau sharing apa Teh, saya mau ini. Sekarang itu Novi eksisnya luar biasa. Nanti Novi saya hari ini akan minta kamu untuk sharing di sini terkait dengan bagaimana kamu menghidupkan kolam yang ada di Telegram. Yang orang itu tidak terbiasa dengan Telegram tapi dipaksa untuk Telegraman. Ya, karena saya sendiri juga waktu itu bikin di grup di WhatsApp sampai 300 WhatsApp, kemudian WhatsApp-nya ngehang, akhirnya saya pindah ke Telegram, banyak yang nggak mau join di Telegram. Ya, tapi kemudian saya bilang, di Telegram aja, saya setiap hari akan sharing di sana, langsung banyak yang ikut. Ya, banyak yang kemudian install Telegram. Sekarang Telegram ramainya luar biasa. PD untuk eksis. Salah satunya adalah untuk berani sharing every day. Setiap hari sharing. Sekarang silakan teman-teman buat. Kira-kira saya mau sharing tentang apa ya di kolom saya. Boleh nggak Teh saya sharing tentang ketika saya closing pertama kali. Boleh. Cara mengclosingkan gitu kan. Kemudian boleh nggak Teh saya sharing tentang bagaimana saya follow up orang. Boleh, silakan. Intinya adalah pengalaman Anda yang mungkin bagi Anda itu adalah cemen, tapi mungkin bagi orang lain yang baru join ke dalam grup Anda, wow katanya itu. Ya.
Yang kehabisan ide mulai menuliskan bank naskahnya, bank idenya pada saat lagi banyak idenya. Jadi pas lagi banyak ide dituliskan ide-ide itu. Jangan sampai tidak pernah dituliskan akhirnya kehilangan ide. Ya. Kemudian yang ketiga, pro dan kontra itu mah biasa saja. Di dalam komunitas kita ini akan bertemu dengan banyak kepala. Ya, ada 114.000 member di Ibu-ibu Doyan Bisnis, artinya ada 114.000 kepala yang harus saya atur. Pertanyaannya adalah, apakah ya di dalam komunitas tersebut ada terjadi kontra? Ya, teman-teman ingat, tidak akan ada 100% yang akan menyukai kita. Di dalam komunitas itu mungkin ada tiba-tiba orang yang jadi haters, ya. Kemudian mungkin ada yang nggak suka sama kita, nggak suka sama cara kita, itu biarin saja. Ya, karena tugas kita itu adalah berbagi inspirasi. Ya, tugas kita itu bukan memberikan keburukan, tapi memberikan kebaikan. Yang mereka itu kemudian tidak suka dengan kita, abaikan. Walaupun kita sendiri juga harus introspeksi. Contoh, ini salah satu kasus yang pernah saya hadapi. Ya, waktu bulan lalu, ya, bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, saya mau membagikan handstock saya, dan saya bilang saya mau menyedekahkan handstock ini, jumlahnya masih sangat banyak. Ya, kemudian di dalam itu ternyata ada syaratnya. Syaratnya itu adalah handstock itu akan dibagikan kepada semua pembeli produk saya. Jadi mau beli 1 kek, 2 kek, 3 kek, gitu kan, akan saya berikan handstock. Itu terjadi pro kontra di Ibu-ibu Doyan Bisnis. Ya, bilangnya sedekah ternyata harus beli. Itu banyak banget, itu jadi viral banget. Banyak orang yang kemudian posting di status Facebooknya gitu kan, itu penulis gak beres tuh, katanya bilangnya sedekah, ternyata bukan sedekah. Banyak sekali. Apa yang saya lakukan? Apakah kemudian saya down? Tidak. Tapi saya introspeksi diri. Saya bilang, oke, berarti kata-katanya bukan sedekah. Memang itu kata-katanya yang benar adalah hadiah, gitu kan. Tapi saya tidak merasa bahwa kemudian aduh saya malu, saya takut. Itu di komen-komen saya ya, sampai ada yang bilang kamu penipu lah, kamu ginilah, kamu gitulah. Saya ketawa aja gitu. Ya, jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan mental ketika memiliki kolam pelanggan, karena tidak akan semua orang itu akan menyukai Anda dan menyukai apa yang Anda lakukan. Bisa jadi Anda juga berbuat kesalahan, tapi pada saat berbuat kesalahan itu langsung buat semua orang yang buat diri Anda ini melakukan perbaikan. Ya. Jadi saya bilang, oke, memang saya yang salah kali ya, gitu kan, karena saya mengatakan itu sedekah, padahal sebenarnya itu seharusnya kata-kata yang pantas itu adalah hadiah. Jadi kalau misalnya ada yang itu banyak banget screenshotan ya di Facebook ya, orang-orang yang tidak kenal saya kemudian dia bilang, saya jadi nggak suka tuh sama penulis yang itu gitu kan, saya jadi ya saya biasa aja, banyak yang laporin ke saya, ya saya biasa saja gitu. Saya ngelihat bahwa ya inilah sebuah dinamisasi ketika kita memiliki kolam. Ya, tidak ada 114.000 member, kemudian mereka itu semuanya love saya, itu nggak ada. Ya, pasti ada yang nggak suka. Ya, tapi kita jangan fokus sama mereka yang kemudian menjadi gibahin kita atau seperti apa. Tidak boleh. Pernah teman-teman, saya undang juga namanya Sania, beliau juga kena gibah, kemudian beliau juga kena fitnah, dan kemudian diviralkan, gitu ya. Tapi beliau sempat down, dan karena saya sudah terbiasa dengan memiliki komunitas, di awal-awal memang saya sempat down, tapi setelah itu saya belajar. Jadi salah satu cara untuk menaikkan mental kita itu adalah kita bertemu masalah. Ya, dan salah satu cara menaikkan mental itu adalah kita bertemu banyak orang yang kemudian orang itu memunculkan masalah. Ya, maka kita kemudian bisa berpikir, ini apa yang harus dilakukan? Ya, teman-teman. Jadi siap-siap untuk teman-teman yang mau memiliki kolam pelanggan yang besar, pasti akan menemukan masalah-masalah, gitu kan. Jangan pengen punya yang besar gitu kan, pelanggan yang besar, tapi kemudian teman-teman cuman pengennya itu yang enak-enak aja. Ya, misalnya Teh Indarima enak sekali posting kemudian laku, mau jualan apa saja laku, mau jualan cincin mutiara laku, mau jualan binping laku, mau jualan ini jus rem laku, mau jualan apa saja Teh Indarima enak laku. Tapi lihat prosesnya. Ya, saya mengumpulkan sampai 114.000 member itu 9 tahun teman-teman, dan itu organik banget. Ya, tidak mudah lah mengumpulkan orang itu. Ya, makanya butuh yang namanya konsisten. Oke, jadi teman-teman harus kuat mental dengan
pro dan kontra. Ya, ada yang suka sama kita, jangan lebay. Ada yang muji kita, jangan lebay ngelihatnya. Kemudian ada yang benci sama kita, juga nggak boleh lebay. Frame dengan sederhana. Ya, kemudian jadilah orang penebar inspirasi. Oh, ini ada yang nanya, setelah introspeksi diri, apakah langsung minta maaf? Iya, saya minta maaf. Ya, mohon maaf ya, gitu kan. Kemarin untuk yang beli produk saya dikasih, gitu kan, dikasih hadiah, gitu kan, bukan sedekah. Jadi saya waktu itu juga langsung melakukan permintaan maaf. Tapi setelah itu juga saya menegur anggotanya, tidak boleh loh menggibahkan orang, gitu kan. Ketika ada orang yang memang salah, ya udah langsung share kepada orangnya langsung. Tidak boleh menggibahkan, karena menggibahkan itu menutup rezeki. Itu pun kemudian di screenshot lagi, katanya nggak mau dikasih introspeksi bla 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 bla. Ya sudah, gitu. Tugas kita itu adalah meminta maaf. Setelah itu, gitu kan, yang harus teman-teman lakukan adalah bergerak lebih keren. Ya. Jadi ada orang yang jatuhin kita itu adalah motivasi kita untuk bergerak lebih keren. Oke, yang keempat adalah jadilah orang yang menebarkan inspirasi, teman-teman. Jadi postingan apapun yang Anda lakukan di dalam grup, apapun yang akan Anda ambil langkahnya, Anda kemudian harus selalu berpikir bahwa apakah ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Apakah ini kemudian memberikan inspirasi bagi orang lain atau tidak untuk bergerak lebih baik? Kalau tidak, jangan diposting. Ya, jadi harus fokusnya itu adalah manfaat. Ya, terus tebarkan inspirasi, terus tebarkan postingan-postingan yang ketika orang baca itu dia bergerak lebih baik. Oke, yang kelima yang selanjutnya adalah konsisten sharing. Ya, jadi teman-teman harus konsisten banget sharing. Nggak boleh enggak. Setiap hari, saya nggak ada waktu, harus punya waktu. Ya, masa pengen punya kolam yang besar, tapi selalu bilang nggak punya waktu. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu, jangan minta target omsetnya besar. Ya, karena konsisten itu Anda butuh waktu. Makanya saya pernah ajarin bagaimana teman-teman kemudian memiliki prioritas setiap hari. Ya, kalau nggak punya materi untuk sharing gimana? Ya, itu kan dimulai daripada diri Anda sendiri. Pengalaman yang kemudian Anda tuliskan. Ya, kalau jarang sharing gimana? Ya, jarang yang akan masuk ke dalam grup Anda. Kenapa? Ya, Anda sendiri juga jarang sharing. Ya, untuk apa orang masuk ke dalam grup Anda kalau tidak ada apa-apa? Ya, saya bingung mau bikin grup apa. Kenapa harus bingung? Ya, mulai saja dari apa yang Anda miliki. Ya. Ya, oke. Kemudian boleh ngiklan kalau grup itu sudah ramai. Kalau Anda sudah mendapatkan chemistry-nya. Jangan Anda baru bikin grup langsung iklan-iklan. Kenapa? Di IIDB itu banyak sekali iklan sekarang selain sharing. Karena grup itu sudah hidup. Ya. Orang itu sudah mereka tidak akan bosan untuk mendapatkan iklan karena mereka pun mendapatkan banyak manfaat di IDB. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di IDB banyak iklan ya, tapi teman-teman akan lihat banyak sharingnya juga ya di sana ya. Mulai live Facebook, tips-tips, giveaway dan lain-lain. Ramenya sama. Jadi boleh kalau Anda beriklan pun boleh. Itu kan produk Anda. Itu kan itu kan komunitas Anda. Ini saya ada beberapa teman juga yang konsultasi ke saya, mereka itu sungkan untuk beriklan, ya, karena dia itu sampai grupnya lebih besar daripada IDB, sampai ada yang 300.000 member, tapi dia tidak pernah beriklan karena sungkan, buang sungkannya, ya. Yang penting adalah Anda sudah memberikan manfaat, itu sudah cukup, ya. Kemudian jangan lupa canvassing, teman-teman. Teman-teman mungkin di sini ada yang pernah mendapatkan inbox dari saya atau telegram dari saya. Saya suka canvassing. Canvassing itu biasanya saya lakukan itu dengan chat ke personal. Misalnya kalau di IIDB, halo, terima kasih ya sudah menjadi anggota IIDB atau sudah menjadi friend saya. Lalu saya kasih ebook. Itu adalah canvassing. Kalau di Xiaomi langsung dikasih voucher 15%. Grup IIDB apa? Grup IIDB adalah grup ibu-ibu doyan bisnis, ya. Itu adalah komunitas yang saya dirikan tahun 2011, ya. Ini ada yang minta poin lagi. 1, bikin kolam dari nol. Kemudian yang kedua, PD untuk eksis. Kemudian pro dan kontra biasa saja harusnya. Jadilah orang yang menebarkan inspirasi, konsisten untuk sharing, boleh ngiklan kalau gitu kan, kalau grupnya sudah hidup. Kemudian jangan lupa canvassing.
Ya, silakan teman-teman join ke channel saya. Dan sekarang saya mau minta Novi dari sahabat saya dari Binping yang akan sharing, dan beliau pun sama seperti teman-teman yang memulai dari nol. Enggak pedean untuk memulai, tapi saya pecut terus, saya paksa terus, sampai akhirnya beliau sekarang bertumbuh sekali di bisnisnya Binping. Dan sampai sekarang masih saya mentoring Binping. Saya sendiri adalah pengguna Binping sampai saat ini. Jadi saya tuh glowing lumayan lah ya. Oke, silakan Novi. Ami, Novi tolong dijadikan host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nov. Alang kabut nyari jilbab, Teteh. Biasanya kan gak nyalahin video, jadinya nggak pakai jilbab. Ini kalang kabut lari-larian nyari jilbab. Oke, thank you Novi udah hadir hari ini walaupun kalang kabut nyariin jilbab. Nov, gimana sih Nov, apa yang Teteh ajarkan ketika kamu kemudian membuat sebuah kolam, dan itu kolamnya di Telegram. Awalnya Novi juga sama, Teteh, kolamku sepi banget. Teteh, aku mah ya gimana ya kok nggak kayak Teteh, gini. Pokoknya Novi itu banyak ngeluhnya, dan kerjaannya kalau ngeluh saya marahin. Jadi kalau di mentoring sama saya siap-siap dimarahin tiap hari. Karena apa? Sekali ngeluh sama saya, waduh, pokoknya kayak gitu ya. Ami, tolong di-share juga contoh kanvasing ya di inbox atau di chat. Silakan, Novi, cerita. Iya, memang awalnya waktu sebelum gabung sama Teteh itu satu baperan, kedua maluan. Jadi punya produk skincare tapi malu buat foto diri sendiri gitu. Jadi selalu pakai model atau selalu pakai selebgram gitu kan. Nah, terus pas diajarin sama Teteh, gimana bisa maju produknya kalau kamu sendirinya nggak mau eksis gitu kan. Ya udah mulailah foto sendiri gitu. Oke, udah bagus gitu. Terus kan aku pernah bilang kan sama Teteh, aku kan nggak putih, nggak kinclong gitu kan, maksudnya nggak putih lah gitu, karena kan memang si Binping ini nggak memutihkan, si Binping ini kan merawat wajah, mencerahkan gitu, mengembalikan warna kulit warna gitu. Terus kata Teteh, pede aja gitu kan, kalau emang wajahnya kayak gitu ya udah kayak gitu, yang penting kan wajah kamu sehat gitu, kamu menampilkan sehatnya gitu kan. Ya udah mulailah dipede-pedein semuanya. Terus ya udah sampai sekarang alhamdulillah lah pede. Jadi kalau kemana-mana itu selalu bawa Binping. Jadi kalau misalnya lagi apa, selalu foto pakai Binping, lagi apa foto pakai Binping. Terus ya dari situ udah mulai pede. Karena galaknya Teteh sih jadi pede. Soalnya kalau ngeluh sama Teteh bukannya di alam malah diomelin terus. Saya selalu bilang sama Novi, semua teori itu sudah selesai saya ajarkan sama Novi. Jadi jangan minta teori sama saya. Tugas kamu sekarang itu adalah bergerak. Aplikasikan semua yang Teteh ajarkan. Langsung, kalau kamu nggak berubah sampai akhir bulan ini, saya akan tinggalkan Binping. Nah gitu kan. Jadi saya sendiri juga termasuk yang sangat keras sama orang-orang yang saya mentoring. Gitu kan. Jadi teman-teman, Masya Allah, Novi ini adalah salah satu yang manja banget. Gitu kan. Dari awal manja banget. Pengennya dikasih teori. Sekarang dia sudah bergerak. Setiap hari di Binping sudah ada sharing-sharing ya, Nov ya? Ya, betul. Jadi Telegram itu kan ya pasti kalau misalnya ngeluh sama Teteh bilang Telegram sepi Teh gitu kan, Telegram nggak ada yang komen-komen gitu. Terus Teteh bilang, saya udah kasih teori sama kamu langsung harus praktekin semua apa yang saya kasih, pasti gitu kan. Aduh jadi ngeragain suaranya Teteh sampai apal. Terus ya udah aku mulai mikir apa sih namanya, ngikutin polanya Teteh. Oke, ini mesti agen-agen dulu yang aku tarik gitu kan, agen-agen yang aku paksa untuk sharing. Pertama udah dari agen semuanya mereka nggak punya ide untuk tema. Oke, aku bikin temanya sesuai dengan keluhan-keluhan mereka atau sesuai dengan sharing-sharing mereka. Jadi sharing-sharing mereka tuh sebenarnya mereka sharing nggak aku abaikan gitu aja, atau aku cuma apa sih sharing tanggepin nggak. Jadi sharingnya mereka kadang aku catat intinya apa gitu kan dari sharing mereka. Nah itu nanti aku jadiin buat tema sharingnya nanti di Telegram gitu. Nah sekarang alhamdulillah udah ada 5 agen yang mau sharing nih dalam 1-2 minggu ini gitu kan. Jadi itu sih Teh, pertama memang agennya dulu yang aku tarik gitu buat sharing. Nanti setelah agen udah mau sharing, baru nextnya reseller dari agen-agen itu yang aku sharing. Nah terus kalau misalnya dibilang apa sih sepi gitulah, pokoknya Telegramnya sepi. Teteh kan selalu bilang terus jangan berhenti terus gitu kan.
ya udah terus aja kasih tips buat skincare atau kasih pokoknya apalah. Terus satu lagi aku tetap minta bantuan buat sama agen gitu kan, bantuan sama agen. Tolong bantu ya ramein di Telegram gitu kan. Jadi pendekatan sama agen aja sih Teh. Yang penting gitu, satu pendekatan sama agen, selanjutnya nanti kita pendekatan sama reseller-reseller gitu. Nanti kalau misalnya kita udah melakukan pendekatan itu, insya Allah mereka mau bantu kita gitu buat ramein grupnya. Jadi membentuk tim ya, Nov. Jadi nggak capek sendiri kan ya. Kita paksa diri kita paksa agen kita untuk kemudian menjadi inspirator di dalam grup. Dan kemudian yang muncul adalah banyak yang reseller-reseller baru di dalam grup ya, Nov ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Itu juga bantuan dari agen dan reseller gitu. Sama CS-CS-nya Winping yang top banget. Udah keren banget CS-nya sekarang gitu. Jadi setiap kita kasih kayak tips gitu di Facebook atau di mana, itu kan nanti agen dan reseller dia ngebantu untuk publish juga. Nah, di dalam tips sama pokoknya tips dan quotes-quotes gitu, di bawahnya selalu dikasih link untuk join di Telegram gitu. Jadi kita giring orang untuk join terus gitu. Ya, Nov, bagaimana kemudian kamu keluar dari tidak pede, kemudian kamu keluar dari rasa malas, keluar dari tidak konsisten, itu apa yang kamu lakukan? Yang dilakukan pertama memang harus benar-benar Teh, kayak ngebuang semuanya gitu, malunya dibuang, terus baperannya juga aku mulai buang sedikit-sedikit, malu walaupun masih ada ya Teh, dikit-dikit ya. Itu kayak gitu, terus pokoknya lakuin terus. Intinya nggak boleh berhenti bergerak aja gitu kan. Kalau Teteh kan selalu bilang gitu, nggak boleh berhenti bergerak. Nggak tahu, pokoknya semuanya awalnya dari Teteh yang galak memotivasi aku untuk maju aja. Jadi semuanya paksaan dari Teteh, pokoknya harus dipaksa, intinya harus dipaksa. Kalau misalnya nggak dipaksa nggak bisa bergerak gitulah. Ya, dan sekarang sudah mulai ngerasain banget ya kalau ternyata konsisten itulah yang membuat dirimu itu terus bergerak ya, dan bisnisnya terus bertumbuh. Betul. Agak delay Masya ya Teh. Allah. Oke. Nov, mungkin ada yang kamu bisa share bagaimana kamu memilih namanya itu Cantik dan Kaya? Cantik dan Kaya awalnya kan memang jualan skincare. Jadi orang kalau skincare itu kan pasti pengen cantik gitu kan. Nah terus kaya menghasilkan, jadinya kaya gitu kan. Pokoknya kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita udah pakai skincare udah cocok gitu kan. Jangan hanya pakai aja satu, kita harus bantu orang juga. Maksudnya sekarang kan banyak skincare yang memang belum ber-BPOM atau apa ya Teh ya. Jadi kalau kita misalnya udah nyaman, udah enak, dan apalagi produknya udah legal segala macam, bantu orang untuk tahu skincare ini gitu kan. Satu kayak gitu. Kedua, kalau udah merasa cocok, yuk jualin gitu kan, dapat penghasilan juga, dapat cantiknya juga gitu Teh. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, apa tips terbaik yang ingin kamu berikan kepada teman-teman yang ada di sini yang baru mau memulai membuat grup komunitas atau kolam pelanggan? Tips terbaik cuma satu kata, konsisten. Itu karena kelemahan aku dulu adalah yang paling besar adalah konsisten. Jadi aku punya banyak ide, tapi aku nggak konsisten. Itu yang bikin aku jadi runtuh atau jadi jatuh di situ. Jadi kalau misalnya mau memulai grup, jangan cuma bikin doang gitu kan, tapi nggak dikonsistenin. Terus bikin doang, sepi, tapi nggak mau dilanjutin. Udah gitu. Nggak usah kayak gitu. Jadi intinya memang konsisten. Udah konsisten lah. Satu kata aja, konsisten Teh. Oke, thank you Novi, Masya Allah. Akan nanti untuk timnya, untuk share channel Cantik dan Kaya, nanti akan ketemu Novi di sana, lihat bling-bling banget ya orangnya, gitu. Dan saya juga termasuk yang pengguna Binping.
teman-teman, untuk pertanyaan yang di sini jumlahnya sudah sangat banyak, itu akan saya jawab nanti di channel Telegram. Jadi teman-teman silahkan langsung join ke channel Telegram saya. Nanti di sana akan saya jawab pakai voice pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab oleh saya di sini. Silakan Ami. Sorry, ke-mute. Kirain aku tadi nggak di-mute. Oke, teman-teman. Masya Allah, terima kasih sharingnya, Teh Novi. Dan pada mupeng nih sama Binpingnya. Tim Inscript juga karena lihat Teteh kinclong. So, terima kasih hari ini Teteh sudah mengisi acara hari ini. Dan teman-teman, jam 6.30 ini sama linknya. Jadi tetap nanti besok juga akan diadakan lagi. Jadi save linknya. Nanti mungkin bakal ada gestar lain selain Teh Novi ya, dan ada lagi mungkin banyak teman-teman yang akan hadir gitu ya secara mendadak dan surprise gitu ya. So teman-teman hari ini alhamdulillah sudah selesai dan Masya Allah. Ami ke-mute. Ami ke-mute ya? Oke. Iya Teh, ke-mute. Iya ke-mute, Masya Allah. Udah banyak ngomong, aduh ke-mute lagi. Teman-teman semuanya, makasih banyak, ulang lagi aja nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman semua, kunci dari bikin kolam pelanggan ternyata konsisten untuk memaintenan ya. Jangan lelah, terus konsisten aja meskipun silent Teh, tetap konsisten, tetap diisi ya kayak gitu. Teman-teman semua, makasih banyak untuk hari ini. Ada 500 terakhir tadi Teh, dan Masya Allah jangan lupa untuk masuk ke channelnya Teh Indari. Nanti di sana akan ada jawaban juga dari yang masih nanya-nanya ya, yang belum terjawab bisa join ke sana. So teman-teman makasih banyak pagi ini dan terima kasih Teteh. Semoga teman-teman semua di sini dapat mendapatkan manfaat dari Zoom hari ini dan teman-teman bisa langsung action karena materinya sangat mantul ya. Dan mudah diaplikasikan. Semoga teman-teman semua bisa hadir besok. Jangan lupa untuk save linknya, karena linknya sama aja sama yang hari ini. Tinggal di save aja, nanti besok ketemu lagi jam 6.30. Makasih Teteh udah ngisi hari ini. Semoga Teteh sehat selalu. Dan kita semua sehat selalu, diberkahkan waktunya. Dan semoga hari ini pada naik omset. Amin. See you on the next Zoom.